Dude Harlino tampak masgul. Wajah cerianya yang dulu selalu tampak berbinar-binar, kini sedikit menyurut. Iya, sejak putus dari Asmirandah, Dude merasakan seperti ada yang hilang dari dalam sukmanya. Siapa yang mau kehilangan cinta? Siapa yang mau berpisah dari sang belahan jiwa? Tapi inilah kenyataannya. Angan-angan dan harapan Dude untuk bisa terus berjalan bersama si cantik Asmirandah harus pupus di tengah jalan. Ketika kami coba mengorek keterangan seputar Raffi Ahmad dan Aura Kasih, yang satu ganteng dan yang satu lagi cantik. Berawal dari panggung dahsyat, bisik-bisik seputar hubungan spesial Raffi Ahmad dan Aura Kasih mulai terungkap di media. Lalu seperti apakah tanggapan keduanya? Benarkah benih-benih asmara mulai bertaburan di hati keduanya? Aura Kasih tersipu malu. Gadis cantik berkulit putih mulus ini tampak malu-malu kucing ketika kabar-kabari bertanya seputar hubungannya dengan Raffi Ahmad. Ya, seperti pernah dimuat dalam tayangan kabar-kabari sebelumnya, Raffi dan Aura Kasih disebut-sebut punya hubungan spesial. Tidak hanya sekedar teman. Raffi yang sudah berpisah dari Yuni Syara dikabarkan sangat dekat dengan Aura Kasih. Bahkan Jessica Iskandar sempat menggoda Raffi seputar relasinya dengan Aura Kasih di atas panggung dahsyat. Balik lagi bersama saya, Aura Kasih. Lu jangan macem-macem deh, ntar ribut lagi. Enggak, itu mah bercanda. Di sini mah kita bercanda-bercanda aja, nggak ada. Makanya jangan suka kemakan gitu, kadang-kadang kayak gitu tuh cuma bercandaan. Bercanda-bercanda nggak ada apa-apa gue mah. Kemarin kami coba menemui Aura Kasih di lokasi syuting. Seperti biasa, Aura Kasih tampak cantik. Wajar kalau banyak pria yang jatuh cinta, termasuk barangkali Raffi Ahmad. Ketika kami berusaha menggali kisah cinta Aura dan Raffi Ahmad, Aura Kasih tampak diplomatis memberikan jawaban. Ya semuanya teman, jadi kan kita kan bisa dibilang di dunia yang sama, maksudnya entertain gitu. Jadi harus punya teman banyak. Ya sewajarnya temen deh ngobrol, ya sewajarnya teman. Meski demikian, Aura Kasih tak mau munafik. Ia tak bisa menampik rasa kagum yang berpendar di dalam hati untuk seorang Raffi. Selain pintar membanyo, bersama Olga dan Jessica Iskandar, Raffi juga diakui Aura Kasih sebagai sosok pria yang cukup tampan. Cowok tuh nggak ada yang nggak ganteng, semuanya ganteng kok. Cuman kan kalau aku pribadi bukan lihat gantengnya, kalau lihat cowok tapi lihat pribadinya. Kocak aja orangnya. Karena aku juga sering kadang nonton acara-acaranya acaranya dia ya. Lucu aja, kocak gitu. Sama seperti Raffi yang tampaknya mulai menemukan pengganti Yuni Syara, Jessica Iskandar pun mulai merajut kisah cintanya yang baru dengan Bara Tampu Bolon. Putra pengacara Juan Felix Tampu Bolon tersebut agaknya mampu menggetarkan hati Jessie ketika Jessie mau berpaling dari kekasihnya yang dulu. Nah ini serius nih, jadi kalau memang Jessica sama Bara kan dia sama siapa? Ini gue yang ngomong nih, dengerin dulu. Bapak nanti saya sebut loh. Dengerin dulu, ini kan biasa temenan kan biasa aja temenan gitu. Ya bilang aja temenan. Ya emang temen, dia mah. Ya emang temenan. Dia mah jadi panik Tapi sendiri. ngapain dibahas, Pak? Temenan biasa Dibilangin di doang. temenan. Ya emang biasa doang, nggak usah dibahas kali. Kecuali ada apa-apa. Oh, berarti nggak ada apa-apa, Nggak ada emang apa-apa. cuman biasa-biasa aja. Jika Jessica Iskandar, Bara Tampu Bolon, dan Aura Kasih Raffi Ahmad masih enggan berbagi cerita, tidak demikian dengan Baim Wong. Secara jujur ia mengakui bahwa dirinya memang sedang pacaran dengan Jasmine Wildblood. Kemarin dijumpai di lokasi syuting, Baim tak ubahnya seperti seorang remaja yang baru jatuh cinta untuk pertama kalinya. Matanya berbinar-binar menceritakan hubungannya dengan Jasmine. Jadi saya bilang sama dia, gimana kalau saya dekat sama dia? Apa enggak? Saya bilang. Dan dia bilang nggak apa-apa. Dan dia senang ketika saya bicara soal masalah ini. Langsung jawaban, son, yeah, son, yeah. Sebagai seorang lelaki, Baim terbilang sudah kenyang mencicipi manis asam hubungan cinta dengan wanita. Selama ini Baim selalu gagal mempertahankan cintanya. Meski demikian, bersama Jasmine, Baim coba bangkit berdiri.
Walau sama-sama sibuk syuting, Baim berharap pertautan hatinya bersama Jasmine bisa tetap terjaga dengan baik. Apalagi dia sekarang udah mulai syuting ya, dan frekuensi untuk ketemunya itu jarang. Kita sempetin setiap pulang kabar-kabarin mau ketemu atau enggak, makan atau enggak. Jadi semuanya itu saya balik lagi, kalau emang orang udah punya keyakinan ataupun sesuatu yang dia bisa gitu loh, sebenarnya nggak ada masalah semua itu. Ada yang bahagia, ada yang nelangsa. Di tempat lain, Dude Harlino justru tampak lesu karena Asmirandah. Apa yang membuat keduanya berpisah? Dude Harlino akhirnya hanya bisa berpasrah. Harapannya untuk bisa membina rumah tangga kelak bersama Asmirandah kandas di tengah jalan. Semua kenangan indah, kemesraan kala memadu cinta, kini hanya tinggal kenangan yang pahit untuk dikenang. Dude Harlino tampak masgul. Wajah cerianya yang dulu selalu tampak berbinar-binar, kini sedikit menyurut. Ya, sejak putus dari Asmirandah, Dude merasakan seperti ada yang hilang dari dalam sukmanya. Siapa yang mau kehilangan cinta? Siapa yang mau berpisah dari sang belahan jiwa? Tapi inilah kenyataannya. Angan-angan dan harapan Dude untuk bisa terus berjalan bersama si cantik Asmirandah harus pupus di tengah jalan. Ketika kami coba mengorek keterangan seputar cinta yang terputus ini, Dude tak mau banyak bicara. Seperti biasa, Dude selalu tampil sempurna dan berusaha menutupi pergolakan batinnya dari sorotan kamera media. Ya, saya nggak bisa jelasin apa-apa. Pokoknya intinya adalah selalu berusaha berbuat yang terbaik, berdoa semoga Allah berikan jalan untuk semua hal dalam hidup kita yang terbaik. Berbeda dengan Dude, Asmirandah lebih luas berbagi kisah. Iya, memang udah gak jalan bareng lagi. Kalau menurut aku sih, ini kan pribadi ya Mas ya. Mungkin gak bisa diceritakan ke semua orang gitu. Cuma saya tahu saya public figure, pasti orang pengen tahu berita ini. Cuma yang pasti ada beberapa prinsip yang mungkin tidak bisa disatukan. Itu saja sih sebenarnya. Kalau misalnya untuk ada rumor-rumor inilah itulah, itu enggak lah. Enggak ada rumor-rumor seperti itu. Enggak usah didengar. Nyaris setahun, Dude Andah merangkai bingkai cinta. Namun tidak seperti pasangan muda kebanyakan yang biasanya cukup demonstratif, Dude dan Andah tampak menjalankan pacaran yang santun. Nyaris tak pernah keduanya tampak berpelukan, apalagi sampai ciuman. Walau begitu, bukan berarti keduanya tak mesra selama pacaran. Lewat karya, lewat duet baik di lokasi syuting maupun di dapur rekaman, keduanya memadu kasih. Coba menyatukan hati demi menggapai masa depan yang satu. Berikut ini rekaman kisah kasih asmara Dude dan Andah yang sempat diabadikan Kabar-Kabari. Raguku membuncah di hati, harapan nan suci menyatukan janji. Sayang, setelah beberapa bulan kemudian, cerita indah itu harus berakhir. Anda mengaku ada perbedaan prinsip antara dirinya dan Dude. Kesibukan masing-masing di lokasi syuting semakin membentangkan jarak yang ada. Hingga akhirnya, perpisahan itu pun tak bisa mereka elakkan. Sebenarnya sih kalau yang sibuk sinetron duluan kan beliau ya, karena kan udah duluan tayang. Cuma memang saya baru-baru ini aja sibuk. Cuma
Mungkin karena kesibukan itu agak jadi miskomunikasi aja beberapa kali dan memang jarang ketemu, seperti itu aja sih sebenarnya. Cuma kalau untuk masalah lain sih sebenarnya nggak ada. Saya udah 7.500 kali bicara ya, bahwa saya nggak bisa cerita masalah pribadi. Mohon maaf banget karena saya rasa ini harus saya keep ya, dan ini biarlah saya menjalani. Ya.